Mari luangkan waktu untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti dan saksi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Hilman, dosa saya banyak, dosa saya besar. Apakah mungkin Allah mengampuni dosa kita? Hakul yakin Allah akan mengampuni dosa hambanya. Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Teman-teman, Allah itu senang banget kalau hambanya banyak minta sama Allah. Allah tuh senang banget kalau kita banyak mohon sama Allah. Jangan samakan Allah dengan manusia. Manusia itu kalau saking sering diminta, makin kesel kan? Teman-teman minta ke Ahilman, Ahilman kasih sekali, minta lagi, kesel apa enggak? Kesel. Tapi kalau Allah enggak, Allah tidak. Allah itu makin kita butuh, makin kita ngerasa butuh, makin kita minta, makin kita mohon, Allah makin sayang sama kita, Allah makin cinta sama kita. Makanya mohon maaf ya, di antara hikmah kenapa Allah berikan masalah dalam hidup kita, Allah tuh pengen kita sadar kalau kita ini butuh sama Allah. Itu. Saya ulangi perkataan ini nih. Jadi kalau teman ngerasa, Ustadz, kenapa ya aku tuh diuji? Kenapa ya aku tuh dikasih masalah? Kenapa ya aku tuh dikasih persoalan? Karena Allah tuh pengen banget kita sadar kalau kita ini hamba Allah yang lemah, kalau kita ini hamba Allah yang tidak punya daya upaya, dan di saat yang bersamaan Allah tuh pengen kita sadar kalau kita butuh siapa? Kita butuh siapa? Kita tuh butuh Allah, teman-teman. Makanya di antara adab dalam berdoa ya, yang tidak boleh teman-teman tinggalkan, kan yang pertama doa itu satu, memuji nama Allah. Yang kedua, teman-teman menghambakan diri sehamba-hambanya di hadapan Allah. Maksudnya apa? Menghinakan diri kalau kita lemah. Kalau kita ini tidak punya daya upaya, ya Allah, hambamu yang lemah, hambamu ini ya Allah yang sedang punya masalah, hambamu ini ya Allah yang sedang punya persoalan, hambamu ini ya Allah yang sedang berat hidupnya, hambamu ini ya Allah yang sedang sakit hati perasaannya. Gitu tuh. Kan kadang-kadang kita mah suka kebaliknya. Kalau doa teh kadang-kadang suka cerita gini, ya Allah, hamba teh udah tahajud ya Allah, hamba teh kurang apa ya Allah? Gitu. Ya Allah, hamba teh udah ngaji, udah sedekah, harusnya engkau kabulkan dong doa hamba ya Allah. Seakan-akan nuntut sama Allah kan? Padahal seharusnya kita menghambakan diri. Ya Allah, hamba yang banyak dosa. Ya Allah, hamba yang sering berbuat maksiat. Ya Allah, hamba yang sering berbuat salah. Hamba minta kepadamu ya Allah. Itu poinnya. Makanya apa? Ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kita yakin Allah itu dekat dengan kita. Apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan menjawab setiap permintaan hamba jika hambaku berdoa kepadaku. Nah sekarang teman-teman harus tahu bagaimana cara Allah menjawab doa-doa kita. Ada 3 jawaban Allah itu. Yang pertama jawabannya adalah yes, aku kabulkan apa yang kamu mau. Yang kedua no, tidak. Maksudnya apa? Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Yang ketiga, wait, tunggu, aku akan berikan jawaban dari doamu di waktu yang tepat. Ada berapa jawabannya? Ada 3. 1, yes, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu mau, secepatnya, sesingkat-singkatnya. Yang kedua apa? No, maksudnya apa? Tidak, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Dan yang ketiga, wait, tunggu, aku berikan di waktu yang tepat apa yang kamu minta.
Teman-teman sayang, gini, teman-teman minta sesuatu sama orang tua, kemudian orang tua kita nggak ngasih. Kira-kira, kan alasannya dua ya, kira-kira ini. Satu, mungkin karena orang tua nggak mampu ngasih apa yang kita mau. Oke. Atau yang kedua, karena orang tua kita tahu, kalau aku kasih itu kepada kamu, ada sesuatu yang membahayakan untuk kamu. Ahilman punya anak kecil. Anak saya pengen main pisau. Bisa saja saya kasih, bisa nggak? Tapi membahayakan atau tidak? Membahayakan. Maka saya ganti dengan apa? Mainan yang lain. Saya ganti sendok. Udah main ini aja. Bukan saya nggak mau ngasih, bukan. Karena saya tahu kalau saya maksain ngasih si pisau itu, boleh jadi membahayakan dirimu. Logik? Jelas tidak? Yang pertama, Ustadz, mungkin nggak Allah nggak ngasih gara-gara Allah nggak mampu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita minta sesuatu Allah nggak ngasih gara-gara Allah nggak mampu. Nggak mungkin. Mustahil. Allah mampu. Tapi boleh jadi alasannya yang kedua. Apa? Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu minta. Jika aku berikan apa yang kamu mau, boleh jadi ada sesuatu yang tidak baik yang akan kamu dapatkan. Jelas? Jadi sekarang Ahilman tanya, yang paling penting dalam doa itu dikabulkan doanya atau berdoanya? Jawab. Yang paling penting dalam doa itu dikabulkan doanya atau diberikan kesempatan berdoa? Jawab yang kencang. Dikabulkan doa atau diberikan kesempatan berdoa? Jadi gimana Ahilman? Kalau hari ini kita belum mendapatkan doa kita di waktu yang cepat, boleh jadi Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat. Yang jelas, yang Allah minta sama kita apa? Teruslah berdoa. Teruslah meminta kepada Allah. Karena saat engkau meminta, di saat itulah Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Doa. Gimana lagi Ustadz? Kalau kita ingin dimudahkan semuanya, lanjutkan. Allah cuma ngasih dua syarat. Apa? Falyastajibuli wal yu'minubi. Dua syarat. Falyastajibuli, ikutilah apa yang aku perintahkan kepadamu. Wal yu'minubi, dan berimanlah kepadaku. Ya. Teman-teman coba belajar yakin sama Allah itu. Karena hidup kita akan punya pegangan, hidup kita akan punya sandaran, hidup kita akan punya harapan ketika kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang kita ngerasa hidup kita berat, ya, ngerasa hidup kita sulit, boleh jadi satu jawabannya. Apa? Karena kita jauh dari Allah itu. Kenapa teman-teman ngerasa hidupnya berat? Kenapa ngerasa hidupnya sulit? Karena boleh jadi jawabannya karena kita jauh dari Allah. Maka teman-teman sekalian, ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Yaitu siapa? Allah. Kalau teman-teman sekarang sedang mengalami fase di mana himpitan, kesulitan, masalah datang sama kita, boleh jadi itu alarm. Alarm apa? Alarm kalau Allah sedang merindukan kita gitu. Dan di saat itulah Allah menginginkan kita untuk segera kembali kepada Allah. Maka teman-teman sekalian, jangan pernah mengecilkan doa ya. Karena doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kalau hidupmu di masa lalu dihabiskan dengan banyak berdosa, maka hidupmu di waktu yang akan datang habiskanlah dengan banyak berdoa. Karena itulah yang akan melembutkan hati kita. Orang yang banyak doa itu hatinya lembut. Orang yang banyak doa itu hidupnya akan terarah.
orang yang banyak doa kepada Allah itu hidupnya akan tenang. Akan tenang. Kenapa? Karena dia menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah apa yang dia hadirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba usahakan ya, mulai hari ini punya waktu-waktu khusus untuk bermesraan dengan Allah dalam doa-doa kita. Apa di antaranya? Bangun di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud, minta sama Allah. Teman-teman yang banyak dosa, yang bangun di sepertiga malam, kemudian dia dirikan tahajud, dan dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Hilman, dosa saya banyak, dosa saya besar. Apakah mungkin Allah mengampuni dosa kita? Hakul yakin Allah akan mengampuni dosa hambanya. Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya.